Pihak DPP dan masyarakat Kabupaten atau Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, yang saya hormati pimpinan-pimpinan OKP, teman-teman mahasiswa yang berkesempatan hadir orasi atau menyampaikan pendapat di kantor DPRD, yang saya hormati bapak-bapak kepolisian yang setia selalu mengawal agenda demo pada kesempatan hari ini, yang saya hormati pimpinan PP maupun teman-teman anggota satu PP, terus Pak Mat Salawange senior saya yang saya hormati, dan teman-teman media yang berkesempatan hadir yang saya hormati, dan seluruh para pendemo yang berkesempatan hadir. Yang pertama-tama saya dan seluruh teman-teman anggota Komisi 3 dan teman-teman anggota komisi yang lain meminta maaf karena sementara ini kami rapat lintas komisi bersama pimpinan DPR beserta Kepala Badan Keuangan Daerah dan Kepala ULP, sementara Dinas BU dalam perjalanan. Makanya tadi kami belum sempat menerima adik-adik sekalian karena sementara ini kami lagi dalam tahap rapat. Oke, Awang, mungkin terkait dengan tadi kan sudah ada Kepala Dinas ULP terkait dengan pembangunan juga, terus kemudian keuangan. Yang saat ini toh juga menjadi tuntutan di sini adalah bagaimana pembangunan terus kemudian terbengkalai, terus kemudian juga berdasarkan hasil yang kita sama-sama ketemu dengan inspektorat, bahwasanya pembangunan yang dibatalkan itu tidak ada yang namanya gagal. Bagaimana jika hari ini kita pimpinan OKP juga rapat bersama mereka? Semangat! Ya baik. Makanya tunggu baca itu dulu, sih. Siap. Yang pertama, agenda rapat pada kesempatan hari ini adalah dalam rangka DPRD memanggil pemerintah daerah untuk sore atau besok pagi kita melaksanakan salah satu agenda pemerintah daerah, dalam hal ini penyampaian KUA PPS untuk membahas anggaran perubahan di negeri ini. Itu yang pertama. Yang kedua, agenda yang dipanggil atau yang disampaikan ke pemerintah daerah untuk rapat sore ini adalah terkait dengan tuntutan yang telah disampaikan oleh adik-adik ini. Oleh karena itu, kenapa kami terlambat menyapa adik-adik sekalian? Yang pertama, kami di DPRD sampai dengan detik ini juga kita belum ada surat masuk terkait dengan demonstrasi yang dilaksanakan hari ini. Yang berikut tuntutan juga kita belum dapat. Kalau tuntutan sudah dapat, pasti kita dari Komisi 3 sudah melaksanakan rapat dari tadi malam. Ini ke begau terlalu. Mau begau mau demo sudah yang berikut terkait dengan tuntutan jembatan Balea dan lain-lain. Sementara kami lagi bahas juga bersama dengan keuangan dan ULP. Apa baru bahas terus. Yang berikut, ini yang berikut. Yang berikut terkait dengan izin pertambangan. Ini berdiam dulu. Ini penting ini. Terkait dengan kamu mau tong bercerita ke saya? Oke, mau. Mau bercerita tong masuk. Ini yang teman baru. Ini kan kamu tuntut ketong keluar untuk bercerita. Oke, siap. Kalau kamu sudah mau tong bercerita, tong masuk. Masuk saja. Kalau kamu mau tong bercerita, tong bercerita. Silakan. Oke. Yang berikut terkait dengan izin pertambangan ini, ingin saya sampaikan ke adik-adik sekalian bahwa ini adalah kewenangan provinsi. Bukan kewenangan DPRD kabupaten maupun pemerintah daerah kabupaten. hak wilayah ada. Iya. Sabar. Bentar aku jelaskan dulu. Karena apa? Saya selaku pimpinan komisi pernah bersama-sama dengan anggota Komisi 3 ketemu dengan Dinas Pertambangan Provinsi. Memang betul sebelum ada review undang-undang, terkait izin pertambangan diambil alih oleh pemerintah provinsi, izin sebelumnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelumnya. Tapi terkait dengan izin operasi selanjutnya, itu adalah kewenangan provinsi. Saksi hidup ada Pak Wakil Ketua Komisi, dan itu saya sebagai Ketua Komisi yang memimpin langsung rapat bersama dengan Dinas Pertambangan Provinsi. Hormat. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan izin yang telah disampaikan oleh Dinas Pertambangan Provinsi bahwa itu bersifat legal, standing secara hukum. Itu menurut Dinas Pertambangan Provinsi, bukan menurut saya.
Yang pertama, yang kedua, terkait dengan 10 iup di Pulau Mongoli, tinggal 2 langkah lagi menuju izin operasi. Ya itu mana Pak? Itu menurut Darah. keterangan pertambangan provinsi, bukan menurut keterangan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula. Akan tetapi kita di DPRD Kabupaten dibatasi hak sebagai menyampaikan pendapat ini ke pemerintah provinsi. Maka kemarin kita telah mengagendakan dalam waktu dekat kita berkoordinasi dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral di Jakarta. Dalam waktu dekat, insya Allah bulan Agustus atau bulan September, untuk kita memastikan apakah izin ini betul-betul dalam waktu dekat menuju pada tahapan operasi atau tidak. Ini terkait pertambangan. Jadi kalau misalkan teman-teman menyalahkan kami, waktu itu Ketong juga belum pernah jadi anggota DPR. Jadi kita tidak terlibat dalam proses itu. Kalau misalkan hari ini Ketong yang sudah di DPR dan izin itu dilakukan pada hari ini, pasti saya secara pribadi juga akan saya menolak. Karena saya adalah anggota DPRD dari daerah 3 yang pemilik tambang saat ini yang menjadi akan dioperasi. Jadi kalau menurut saya betul sudah kamu menyampaikan pendapat ini betul sebagai statement adik-adik mahasiswa untuk bagaimana ini meneruskan ke pemerintah Provinsi. Tapi semestinya harus kamu juga menyuarakan ke 7 anggota DPRD provinsi yang mewakili daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Ya, betul Bang, saya perlu sedikit terkait dengan apa aspirasi tadi, terkait yang sudah berkoordinasi dengan Dinas DPR. Terus kemudian berdasarkan tuntutan kemarin teman-teman di kantor gubernur itu bahwasanya butuh data, dan hari ini teman-teman mungkin 1-2 hari akan melakukan advokasi data di sana. Terus kemudian kira-kira sikap dari DPRD seperti apa bersama kita dengan OKP. Terus kemudian tadi melanjutkan apa pernyataan bahwasanya akan kita desak DPRD provinsi dalam bentuk pernyataan sikap baik itu DPRD, terus kemudian OKP yang ada di OKP yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berdasarkan hasil advokasi di Festival Waka kemarin teman-teman mahasiswa, itu banyak hal yang ditemukan bahwasanya itu tidak sesuai dengan anggaran pembelanjaan fisik. Contoh, yang harusnya homestay itu dibangun 7, cuma 5 dibangun. Terus kemudian fasilitas penunjang di dalam homestay itu semisal toilet, perabot-perabot lainnya yang sesuai dengan kebutuhan homestay itu tidak sesuai dengan anggaran belanja. Terus kemudian toilet itu cuma dibangun di depannya itu di plester bagus, dicat, di belakangnya itu amburadul dan itu tidak bisa dipakai. Artinya mungkin itu sekasat mata. Terus kemudian lahan, alih lahan yang artinya masyarakat punya, apakah itu pemerintah sudah beli atau belum. Terus kemudian sesuai dengan visi misinya pemerintah daerah terkait dengan Festival Tanjung Waka ini adalah bagaimana penerobosan baru, ada terobosan baru perekonomian yang tumbuh di Kabupaten Kepulauan Sula. Namun pada hasilnya yang ada di atas adalah ini kita bisa bilang bahwa di atas tempat prostitusi. Itu yang pertama saya tekankan. Bahwasanya di situ terjadilah tempat berpacaran dan lain-lain baik itu siang dan malam. Terus kemudian yang kedua, sampah berserakan, tidak ada terurus. Terus kemudian yang menjadi asumsi pemerintah bahwa ini adalah terobosan baru untuk menunggu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula. Kira-kira bagaimana? Olehnya itu kita yang tergabung dalam forum ini mendesak DPRD untuk membuat pansus untuk anggaran Festival Tanjung Waka. Sepakat teman-teman? Sepakat! Ya. Jadi makanya tadi dari awal kan saya sampaikan, semestinya demo begini harus ada perwakilan yang sudah menyampaikan sikapnya. Karena di DPRD ini kita tidak boleh mensabotasi kewenangan masing-masing komisi. Apa yang Ade sampaikan ini adalah kewenangan komisi 2. Ya, Saya bisa makanya Abang, tolong ingin beberapa yang ketua DPRD harusnya tadi. Kita sudah kesepakatan awal tadi. Sabar. Ini kita mau terangkan dulu di DPRD ya. Supaya jangan tong salah kaprah. Ketua DPRD itu membawahi, dia sebagai koordinator pimpinan komisi 3. Ketua DPRD tidak memiliki kewenangan membawahi semua komisi. Wakil ketua DPRD wakil ketua DPRD 1 membawahi koordinator komisi 2 bagian keuangan dan pariwisata yang saya sampaikan. Wakil ketua komisi 2 membawahi komisi 1 Kornas komisi 1. Jadi apa yang ada sampaikan ini, makanya tadi tong butuh sikap dari awal
supaya sebelum tong melakukan rapat dengan satu bisa pilahkan, silakan teman-teman Komisi 2 melakukan pengkajian ini, kita Komisi 3 melakukan pengkajian ini. Baru dari pengkajian itu apakah kita bisa memiliki dasar untuk membentuk pansus atau tidak, itu yang saya maksudkan. Pengkajian apa? Tuntut aksi berkomunikasi ke pengkajian. Kan begitu saya ngerasa nanya begitu. Entah, ini kan wilayahnya Komisi 2, bukan wilayahnya Komisi Tapi 3. maksudnya berarti kalau bukan Tom mengeluarkan persoalan, kamu tidak pernah membuatkan perjanjian persoalan proyek yang kemudian ada apalagi Betul. ada proyek kan begitu kan Pak bilang kan nggak tidur kok nanti di komisi kalau memang ada data ya kan informasi baru pembagian komisi 2 buat pengkajian ya kan perkataan Pak kan begitu berarti belum ada dobrak kan tidak ada pengkajian. Jadi begini Ade, kita ini kan Komisi 3. Ya. Semungkin mereka mau bikin pengkajian wilayahnya Komisi 2. Iya, paham. Baik, sampaikan. Kalau begitu persoalan pembangunan Pak Kuki kami sebut pengkajian persoalan jembatan. Sudah kami kita butuh statement. Kita buat pengkajian, makanya yang rapat di dalam itu Komisi 3 yang panggil. Hormat. Paham nggak ternyata? Iya Pak. Jadi sementara rapat ini Komisi 3 yang panggil. Oke Pak. Jadi kemarin Karena kamu sabar. Karena kemarin saya turun di Mongoli, Jalan Capululu. Betul. Saya turun di Keporo. Saya turun di Waitina. Malah ada teman anggota DPR yang turun. Sementara ini kita panggil. Sementara ini sudah panggil. Yang berikut, yang kamu sampaikan adalah data tahun 2021. Data tahun 2021 itu harus untuk pengkajian yang matang. Karena itu sudah melalui proses temuan BPK-nya. Jadi tong anggota DPR harus melakukan pengkajian hukum yang matang. Tong tidak bisa semena-mena mengikuti hanya sepihak begitu. Nanti suatu saat kita